Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elifatul Zazil dari Prodi PBA semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metodologi pembelajaran bahasa Arab. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yakni definisi pengertian metodologi pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua urgensi metodologi pembelajaran bahasa Arab. Dan yang ketiga yakni poin-poin metodologi pembelajaran bahasa Arab. Oke, langsung saja. Pengertian metode. Secara bahasa, metode yakni cara, jalan, atau sistem. Sedangkan secara istilah, metode adalah teknik pendidik di dalam materi pelajaran ketika terjadi proses pembelajaran. Jadi metode merupakan salah satu dasar rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran. Jadi dapat didefinisikan lagi, metode pembelajaran bahasa Arab adalah ilmu yang mempelajari cara atau sistem agar terjadinya pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga guru atau pengajar dapat menyampaikan bahan ajarnya kepada peserta didik agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah dikuasai oleh peserta didik. Oke, dan yang selanjutnya yakni poin kedua yakni urgensi metodologi pembelajaran bahasa Arab. Urgensi sendiri memiliki arti yakni keharusan atau kepentingan yang mendesak suatu hal yang sangat penting. Jadi, urgensi metodologi bahasa Arab adalah keharusan kita para pengajar bahasa Arab untuk mengetahui dan mempelajari cara atau sistem dalam mengajarkan pembelajaran bahasa Arab. Metode merupakan suatu hal yang sangat penting bagi peserta didik. Jadi upaya guru untuk memilih metode yang tepat dalam mendidik peserta didiknya harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Jadi kita harus mengusahakan agar pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik itu mudah dipahami dan diterima. Juga dalam pemilihan dan penggunaan metode, kita harus mempertimbangkan aspek efektivitasnya dan juga relevansinya dengan materi yang disampaikan. Maksudnya efektivitas ini yakni berpengaruh nggak, berhasil nggak metode yang kita lakukan terhadap sebuah konten materinya. Juga relevansinya, berkaitan nggak metodenya dengan konten materinya. Contohnya kayak kontennya yakni tartilul Quran, membaca Al-Quran. Tartilul Quran metodenya yakni reading loud, membaca dengan keras, seperti itu. Oke, yang selanjutnya poin ketiga yakni unsur-unsur metodologi pembelajaran bahasa Arab. Di sini ada 3 unsur penting yang wajib diketahui, yakni yang pertama yakni pendekatan, madkhol, yang kedua yakni metode, thoriqoh, dan yang ketiga yakni teknik atau uslub. Jadi pendekatan adalah seperangkat atau sekumpulan asumsi tentang proses belajar mengajar yang dalam bentuk pemikiran aksiomatis yang tak perlu diperdebatkan. Sedangkan metode adalah tingkat perencanaan program yang bersifat menyeluruh yang berhubungan erat dengan langkah-langkah penyampaian materi. Dan yang ketiga yakni teknik. Teknik adalah kegiatan spesifik yang diimplementasikan dalam kelas selaras dengan pendekatan juga metode. Terlihat di sini bahwa metode jauh lebih operasional dibandingkan dengan pendekatan, sebab metode sudah menginjak ke tingkat pelaksanaan di lapangan. Jadi dapat disimpulkan ketiga unsur tersebut dipandang sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan secara hierarkis atau sesuai dengan urutan tingkatannya. Jadi lebih sederhananya lagi dapat dikatakan bahwa pendekatan akan melahirkan metode-metode dan metode-metode akan melahirkan teknik-teknik. Perbedaannya adalah pendekatan bersifat aksomatis, metode bersifat prosedural, dan teknik bersifat aplikatif. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.